Your tribe will be no more. Others take Our ancestors are screaming at me for revenge. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Deadland. Film ini berkisah tentang balas dendam seorang anak kepala suku, yang dimana sukunya tewas dibantai, termasuk ayah kandungnya sendiri. Sang kesatria mulai mengembara menyusuri tanah kematian untuk memulai misi balas dendamnya. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita kupas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan suku Luther, di mana seorang bapak tua bernama Kane yang menjadi kepala sukunya. Hari itu mereka sedang menyambut kedatangan tamu dari suku Blackfoot. Maksud kedatangan mereka untuk menziarahi makam leluhur yang kebetulan berada di area wilayah suku Luther. Ritual ziarah yang biasa mereka lakukan setiap tahunnya. Namun tahun ini yang datang adalah Wirepa untuk menggantikan ayahnya, sang kepala suku Blackfoot yang berhalangan hadir. Wirepa masuk seorang diri ke dalam gua makam leluhurnya itu untuk memberi penghormatan. Awalnya Wirepa berziarah dengan berdoa seperti biasanya. Namun entah apa yang merasuki pikirannya, hingga dengan lancang dan berani dia malah membuang hajat di atas tengkorak leluhurnya tersebut. Namun tanpa dia sadari, perbuatannya itu disaksikan oleh Hongi, anak si kepala suku Luther. Hongi yang kaget berusaha untuk kabur, namun sialnya dia berhasil ditangkap oleh Wirepa. Wirepa lantas membawanya ke hadapan kepala suku Luther dan lantas memutar balikan fakta kalau Hongi telah menghina suku Blackfoot dengan membuang hajat di makam leluhurnya. Mendengar itu, kelompok suku Blackfoot menjadi marah hingga membuat keadaan memanas. Untuk meredam situasi dan menjaga keamanan antar kedua suku, Kane rela menukarkan nyawa putranya sebagai permintaan maaf. Hongi pun bersedia untuk mengorbankan nyawanya untuk menghindari terjadinya perang, walaupun dia sudah menyangkal perbuatannya. Namun Wirepa yang angkuh dan merasa tangguh menolak untuk berdamai dan akan tetap melaporkan penghinaan ini kepada ayahnya. Sebelum pergi, Wirepa dan kaumnya berteriak, petanda bahwa perang sudah dimulai. Kepala suku tahu kalau putranya difitnah oleh Wirepa sebagai alasan memulai perang untuk memamerkan kekuatan. Kane lantas menyuruh kaumnya untuk berwaspada dari serangan Wirepa. Sang kepala suku lalu bercerita kepada putranya tentang tanah kematian di wilayah timur yang dihuni oleh sebuah suku besar yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Kane khawatir kalau suku Luther akan bernasib sama dengan suku tersebut jika perang ini terjadi. Malam harinya Hongi bermimpi didatangi oleh seorang wanita tua. Wanita itu berpesan agar Hongi tidak sesekali melupakan leluhurnya. Lalu tiba-tiba suara teriakan membuatnya terbangun. Ternyata suku Luther telah diserang oleh kaum Blackfoot yang dipimpin oleh Wirepa. Hongi berusaha melakukan perlawanan, namun sialnya dia tertendang hingga terjatuh ke jurang. Kaum Luther diserang secara mendadak saat mereka tengah tidur. Tanpa persiapan dan tanpa senjata, tentu saja suku Luther kalah telak. Semua laki-laki dibantai termasuk Kane si kepala suku. Anak buah Wirepa melapor kalau Hongi belum berhasil ditemukan. Akan tetapi Wirepa tidak mempermasalahkannya. Dia menganggap kalau Hongi hanyalah pria lemah yang tidak memiliki keberanian. Setelah misi selesai, Wirepa dan kaumnya segera kembali. Keesokan harinya Hongi pun tersadar dari pingsannya. Ia lantas kembali ke kampungnya, namun semua rumah hangus terbakar. Para lelaki suku habis dibantai, dan yang tersisa hanyalah perempuan termasuk ibu Hongi yang menyalahkan anaknya atas pembantaian ini.
Hongi pun lantas mengambil barang-barang peninggalan sang ayah dan membulatkan tekad untuk membalaskan dendam kepada suku Blackwood, terutama Wirepa yang membantai kaumnya dengan cara pengecut. Hongi pun mulai berangkat. Sementara Wirepa dan pasukannya masih dalam perjalanan menuju pulang ke wilayahnya. Wirepa lantas berniat memakai jalan pintas melewati tanah kematian, karena dari situ jarak perjalanan akan menjadi lebih singkat. Namun anak buahnya menolak karena takut para arwah di sana akan murka. Konon katanya di sana terdapat seorang prajurit tangguh yang menjaga tanah kematian, di mana prajurit itu telah membantai semua sukunya. Akan tetapi Wirepa yang angkuh tidak peduli dengan semua larangan. Dia bahkan berani menantang prajurit tersebut jika nanti mereka bertemu. Semua pasukan terpaksa menuruti perintah Wirepa melewati wilayah terlarang tersebut. Sedangkan Hongi yang menyusul dari belakang melihat tongkat suku Blackwood. Dia sadar kalau jalur yang dipakai Wirepa melewati tanah kematian. Hongi sebenarnya takut untuk melewati wilayah itu. Namun karena niat balas dendamnya yang begitu besar, dia pun lantas nekat memberanikan diri. Di tengah perjalanan, Hongi berhalusinasi bertemu dengan wanita tua yang ternyata adalah neneknya. Neneknya berkata kalau di dalam diri Hongi terdapat jiwa kesatria yang dimiliki oleh ayahnya. Hongi pun lantas meminta restu kepada sang nenek untuk membalaskan dendamnya. Lalu sang nenek pun merestuinya, dan dia menyuruh Hongi mencari prajurit misterius yang menunggu tanah kematian. Sesampainya di wilayah tanah kematian, tiba-tiba Hongi dihampiri oleh seorang gadis cantik dan bertanya apa tujuannya datang ke wilayah itu. Hongi pun menyebutkan tujuannya, bahwa dia ingin bertemu dengan prajurit misterius. Wanita itu lantas membawanya bertemu dengan prajurit tersebut di gubuknya. Prajurit ini bernama Tako, dan wanita tadi adalah istrinya yang bernama Daka. Di sana dia terlihat sedang menyantap daging seorang pria yang telah dengan lancang memasuki wilayahnya. Hongi pun lantas meminta bantuan Tako untuk melawan pasukan Wirepa yang telah membantai sukunya dengan cara pengecut. Mumpung kelompok itu sedang berada di tanah kematian, di tengah percakapan istri Tako muncul. Tako lantas menyuruh Hongi keluar dari gubuknya. Daka menyarankan kepada suaminya untuk membantu Hongi, karena dia memiliki sebuah firasat Hongi bisa membantu mereka lepas dari kutukan. Ternyata Tako dan istrinya telah dikutuk tidak bisa mati dan keluar dari tanah kematian, disebabkan Tako telah membantai seluruh sukunya, yang membuat leluhurnya murka. Daka sangat yakin dengan membantu Hongi, para leluhur akan memaafkan mereka berdua dan kutukan akan segera menghilang. Seorang anak buah Wirepa menyadari seekor kadal masuk ke dalam tasnya, di mana dalam kepercayaan sukunya ini merupakan petanda buruk. Namun lagi-lagi Wirepa tidak menghiraukannya. Dan di keesokan harinya, dua orang anak buah Wirepa memutuskan untuk memutar balik arah, sedangkan yang lainnya ikut dengan Wirepa. Sementara itu Tako setuju untuk membantu Hongi. Mereka berdua pun mulai bertindak. Dua orang anak buah Wirepa yang menjadi target pertama mereka. Bagi Tako, membunuh bukanlah hal yang sulit. Sebaliknya, Hongi masih belum punya keberanian melakukannya. Seperti biasa, Tako lantas menyantap musuh yang telah dia habisi. Tako lalu mengatakan kepada Hongi untuk tidak takut membunuh musuh. Menghabisi musuh dengan cepat justru akan membuat musuh berterima kasih. Kemudian Tako melatih Hongi cara melumpuhkan musuh dengan skill gerak yang cepat. Di pagi harinya, Tako dan Hongi kembali melanjutkan pengejaran. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menemukan pasukan Wirepa. Namun Wirepa sama sekali tidak gentar dengan sosok Tako, si prajurit misterius yang paling ditakuti itu. Tako lantas menyuruh Hongi untuk berpencar, sedangkan dia akan melawan pasukan Wirepa seorang diri. Kemudian Wirepa menyuruh anak buahnya untuk mengejar Hongi. Tako pun mulai beraksi. Satu persatu pasukan Wirepa berhasil dia tumbangkan. Sedangkan Hongi berhasil ditemukan oleh anak buah Wirepa, sehingga pertarungan pun terjadi.
Hongi yang sebelumnya sudah diajari Tako cara bertarung, pada akhirnya dia berhasil mengalahkan lawan pertamanya. Pertarungan antara Tako dan pasukan Wirepa terus berlanjut. Sang prajurit sempat kewalahan karena pasukan Wirepa melakukan pengeroyokan secara bersamaan, sehingga akhirnya Tako tumbang. Dan saat dia ingin dibunuh, Hongi pun muncul menolongnya. Tako bangkit kembali dan melanjutkan pertarungan melawan Wirepa bersama Hongi. Melihat pasukannya banyak yang tewas, Wirepa pun memutuskan untuk mundur. Hongi memutuskan untuk tidak mengejar mereka, untuk menolong Tako yang sempat terpukul di wajah hingga pingsan. Di dalam pingsannya, Tako bermimpi didatangi oleh para leluhurnya yang membantu Tako menghambat perjalanan pasukan Wirepa. Dan benar saja, di dalam peristirahatan seorang anak buah Wirepa mengalami kesurupan. Hingga di pagi harinya dia ditemukan tewas. Tako dan Hongi melanjutkan pemburuan. Di tengah perjalanan, mereka berdua dihadang oleh pasukan lain yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Mehe. Namun bukan untuk mengajak bertarung, tetapi untuk menjalin pertemanan antar dua suku. Namun Tako kesal lantaran pasukan Mehe telah menghambat perjalanan mereka dalam memburu pasukan Wirepa. Hongi berkata kalau wajah Mehe membuat dia teringat kepada ibu dan adik perempuannya. Mendengar itu, Mehe lalu mengajak Hongi ke tempatnya dan berkenalan dengan sukunya. Namun Hongi menolak karena dia tidak punya banyak waktu. Ternyata tujuan Mehe datang ke wilayah Tanah Kematian adalah untuk mencari sumber makanan. Di malam harinya, Mehe berusaha menghabisi Tako untuk menguasai Tanah Kematian yang terdapat banyak sekali sumber makanan. Namun Tako dengan mudah membalikan keadaan. Mehe lah yang justru tewas di tangannya. Hongi sangat marah dengan perbuatan Tako. Namun Tako mengatakan dia terpaksa membunuh Mehe karena Mehe dan sukunya berniat menguasai Tanah Kematian. Di sini terungkap alasan Tako membantai semua sukunya karena dia dihasut oleh ayahnya yang ingin menguasai Tanah Kematian. Namun Tako sangat menyesali perbuatannya tersebut, yang membuat dia mendapat kutukan dari leluhur yang murka dengannya. Pagi harinya, Hongi dan Tako melanjutkan perjalanan, dan mereka melihat asap api unggun dari kejauhan. Sedangkan Wirepa terbangun karena asap api unggun tersebut yang dinyalakan oleh anak buahnya. Mengetahui itu, Wirepa sangat murka karena api unggun itu bisa memancing kedatangan Tako dan Hongi. Lalu wakil Wirepa berkata kalau tempat itu sudah dilengkapi benteng pelindung, mereka akan aman jika tetap berada di dalam. Sore harinya mereka berniat melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba Hongi muncul dan melakukan penyerangan secara mendadak. Kemudian pasukan Wirepa memutuskan untuk kembali masuk ke dalam benteng. Hongi lantas menantang Wirepa berduel 1 lawan 1 secara jantan. Namun Wirepa malah mengeluarkan kepala ayah Hongi dan meludahinya. Hal itu berhasil membuat Hongi sangat murka. Tako lantas menenangkannya dan mengajaknya pergi dari sana. Ternyata dia memiliki sebuah rencana. Sedangkan pasukan Wirepa mulai mengoceh karena tidak bisa keluar dari benteng. Sementara mereka sedang kelaparan dan kehausan. Sehingga terjadi perkelahian yang menewaskan salah seorang dari mereka. Ternyata di dalam benteng itu terkubur sebuah peti yang berisi perlengkapan senjata. Senjata tersebut memberi mereka kepercayaan diri melawan Tako dan Hongi. Lalu tiba-tiba Tako melempar kayu yang dia bakar ke dalam benteng. Wirepa lantas membalas dengan melempar tombak. Kemudian mereka keluar dari benteng. Hongi berniat mengejar namun langkahnya terhenti saat melihat kepala ayahnya di dalam benteng. Lalu ia melangkah masuk ke dalam benteng tersebut. Dan ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Wirepa dan wakilnya masih berada di dalam dan segera mengunci benteng tersebut. Sedangkan Tako juga berhasil diserang oleh pasukan Wirepa. Untung saja Tako berhasil mengalahkan mereka semua. Meskipun ia harus mengalami luka tusuk di perutnya.
Sedangkan Hongi harus melawan Wirepa dan wakilnya. Tak lama Tako muncul dan dengan sekuat tenaga dia berhasil masuk ke dalam benteng itu. Hingga pertarungan sekarang menjadi seimbang 1 lawan 1. Meskipun dalam keadaan terluka parah, Tako tetap berhasil menumbangkan lawannya. Sedangkan Hongi kewalahan melawan Wirepa. Tako berusaha menolongnya, namun dia juga sudah kehilangan tenaga karena kehabisan banyak darah. Hingga akhirnya Tako tewas di tangan Wirepa. Menyaksikan sang guru tewas dibantai, Hongi menjadi sangat murka. Hingga akhirnya dia berhasil melumpuhkan Wirepa. Namun Hongi memutuskan untuk tidak menghabisi Wirepa demi menyudahi sengketa antar kedua suku. Karena jika Wirepa mati, kerabatnya akan menuntut balas. Lalu perang akan terus berlanjut sampai ke generasi seterusnya. Dan Hongi tidak ingin itu terus terjadi. Wirepa pun memohon kepada Hongi agar dia tidak membunuhnya. Hingga pada akhirnya Wirepa mengakui kekalahannya dan bersedia menanggung konsekuensi atas perbuatannya. Hongi pun lantas membiarkan Wirepa pergi seperti seorang prajurit pengecut. Pada akhirnya Tako pun tewas. Itu berarti kutukannya telah menghilang dan kesalahannya sudah dimaafkan oleh leluhurnya. Dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.